Ronaldo sumbang 5,3 miliar rupiah untuk bantu korban gempa Turki dan juga Suriah. Cristiano Ronaldo mengirimkan bantuan untuk korban gempa Turki dan Suriah. Nominalnya ditaksir mencapai 5,3 miliar rupiah. Ronaldo yang dikenal sebagai salah satu pesepak bola yang cukup dermawan. Ia selalu menyumbangkan miliaran rupiah untuk berbagai amal. Bahkan ia menjadi duta bagi beberapa organisasi kemanusiaan dunia seperti Save the Children, UNICEF, dan juga World Vision. Neymar cedera, PSG malah akan untung. Mantan bintang Prancis yakni Christophe Dugarry mensyukuri cedera dari Neymar Junior. Dugarry percaya bahwa PSG justru akan bermain lebih baik tanpa superstar asal Brasil tersebut. Dugarry meyakini PSG lebih seimbang tanpa keberadaan pesepak bola berusia 31 tahun itu. Saya gembira untuk PSG karena Neymar cedera. Saya percaya ini sebuah keuntungan besar bagi Christophe Galtier, ujar dia kepada RMC Sport. Carragher sebut peluang juara Arsenal Manchester City 50-50. Legenda Liverpool Jamie Carragher menyebut bahwa Arsenal bukannya tidak bisa tersentuh. Meski punya keunggulan poin di puncak klasemen Liga Inggris, The Gunners masih mungkin untuk dilewati oleh Manchester City. Dengan 12 laga yang masih tersisa, baik Arsenal maupun Manchester City masih akan menghadapi tim-tim papan atas, dan situasi tersebut membuat Jamie Carragher merasa keduanya berada dalam posisi yang sejajar. Meski Arsenal saat ini tengah unggul 5 poin. Adapun jeda internasional yang akan berlangsung pada akhir bulan Maret ini, dan para pemain akan membela tim nasional masing-masing, dan bukan tidak mungkin di antara pemain yang melakoni laga jeda internasional tersebut akan kembali ke klub dalam kondisi cedera. Butuh 4 gol untuk lolos, Liverpool belum mau pikirkan Real Madrid. Kemenangan telak 7-0 atas Manchester United menjadi model bagus untuk Liverpool jelang duel melawan Real Madrid. Hasil tersebut seperti menjadi indikasi kebangkitan kembali The Reds setelah pada laga melawan Real Madrid di Anfield 3-25. Skor 7-0 atas Setan Merah seakan menunjukkan kalau Mohamed Salah dan kawan-kawan siap menghadapi Al Real di Santiago Bernabeu pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions. Tetapi untuk sementara Jurgen Klopp selaku manajer Liverpool tak mau membicarakan soal duel dengan Madrid tersebut. Dengan bermut di Liga Inggris yang menunggu di akhir pekan ini, Klopp memilih untuk mengutamakan laga tersebut. Joan Laporta bantah Barcelona suap wasit. Barcelona digoyang isu suap kepada wakil presiden komite wasit Spanyol yakni Jose Maria Enriquez. Barcelona diduga menyuap Jose Maria yang menduduki jabatan wakil dari komite wasit Spanyol. Dikabarkan bahwa Las Palmas membayar sekitar 1,4 juta euro atau setara dengan 22,6 miliar rupiah. Jose Maria dibayar Barcelona untuk saran teknis tentang wasit. Pembayaran dilakukan selama 3 musim di antara 2016 hingga tahun 2018 ketika Barcelona masih dipimpin oleh Josep Maria Bartomeu. Namun kini presiden terbaru Barcelona yakni Joan Laporta membantah kabar tersebut. Joao Cancelo frustasi dibayar Munchen gara-gara menit bermain. Menit bermain yang minim di Manchester City jadi alasan Joao Cancelo ingin pindah ke Bayern Munchen meski hanya sebagai pemain pinjaman. Ternyata di Munchen pun Cancelo menghadapi masalah soal menit bermain. Kebijakan rotasi pemain yang dilakukan oleh Nagelsmann secara tidak langsung memperlihatkan bahwa Cancelo bukanlah pilihan utama. Cancelo tercatat sudah 6 kali melakukan pertandingan bersama Bayern Munchen, namun tidak sekalipun Cancelo memainkan 1 laga penuh. Cedera, Casemiro absen di laga Real Betis versus Manchester United. Ada kabar buruk datang dari Manchester United. Gelandang mereka yakni Casemiro dilaporkan mengalami cedera baru-baru ini. Dilansir dari ESPN, mereka mengklaim bahwa Casemiro mengalami cedera saat pertandingan melawan Liverpool kemarin. Laporan tersebut mengklaim bahwa Casemiro kemungkinan besar tidak bisa bermain ketika berhadapan dengan Real Betis. Sang gelandang memang diperkirakan hanya mengalami cedera ringan, namun ia disebut belum bisa bermain di laga tersebut.
Trio baru lini depan Liverpool begitu menjanjikan. Sebelumnya Liverpool punya trio Mohamed Salah, Roberto Firmino dan juga Sadio Mane. Sekarang Mane sudah pindah ke Bayern Munchen dan Firmino pun akan menyusul di musim depan. Mohamed Salah, Cody Gakpo dan juga Darwin Núñez masing-masing mencetakkan 2 gol saat Liverpool berhadapan dengan Manchester United. Dan sang bek Virgil van Dijk pun menyatakan kekaguman pada trio baru lini depan Liverpool tersebut. Núñez sudah mencetakkan 14 gol di musim ini, sementara Cody Gakpo sudah mengemaskan 4 gol sejak datang pada Januari kemarin. Wout Weghorst sentuh plakat keramat Anfield saat Manchester United dihajar Liverpool. Momen menarik ternyata sempat terjadi sebelum kick-off laga antara Liverpool versus Manchester United di Anfield Stadium. Rupanya sesaat sebelum memasuk lapangan, Weghorst melakukan tindakan yang menjadi sorotan, yakni menyentuh plakat atau lambang Anfield di lorong stadion. Tindakan Weghorst memang kontroversial karena plakat ini terbilang sakral bagi semua elemen klub dari Liverpool. Menyentuh plakat keramat ini merupakan sebuah dosa besar bagi pemain di tim lawan. Apalagi ini adalah Manchester United yang notabene musuh bebuyutan dari Liverpool. Ditinggal Jorginho ke Arsenal, Graham Potter umumkan penendang penalti baru Chelsea. Kepergian Jorginho ke Arsenal membuat Graham Potter terpaksa mencari pengganti. Sang manajer Chelsea pun telah mengumumkan sosok yang menjadi eksekutor penalti baru tersebut. Graham Potter kini resmi telah menunjuk Kai Havertz sebagai penendang penalti terbaru dari Chelsea. Supporter Frankfurt dilarang hadiri leg kedua Liga Champions melawan Napoli. Kementerian Dalam Negeri Italia telah memutuskan bahwa Napoli tidak diizinkan untuk menjual tiket dalam jumlah berapapun kepada pendukung Eintracht Frankfurt untuk menghadiri pertandingan pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions Eropa. Hal itu dilakukan karena mempertimbangkan alasan keamanan, yang mana pada laga-leg pertama yang berlangsung di Jerman, kedua pendukung kesebelasan terlibat bentrok sengit di sekitar arena pertandingan. Chelsea berhasil lolos ke babak 8 besar. Chelsea tampil tangguh untuk mengatasi perlawanan dari Borussia Dortmund pada laga-leg kedua babak 16 besar Liga Champions. The Blues memetik kemenangan 2-0 untuk mengunci agregat menjadi 2-1. The Blues mencetakkan 2 gol lewat aksi dari Raheem Sterling dan juga penalti dari Kai Havertz. Kemenangan 2-0 ini memastikan langkah Chelsea lolos ke babak 8 besar alias perempat final Liga Champions. Di partai lain, Benfica menemani Chelsea lolos ke babak 8 besar usai berhasil menang 5-1 atas klub Brugge. Chelsea beri Borussia Dortmund kekalahan perdana di tahun 2023. Borussia Dortmund sempurna di tahun 2023 sampai akhirnya bertemu dengan Chelsea. Dortmund menelan kekalahan pertamanya di tahun ini sekaligus tersingkir dari Liga Champions. Sebelum kalah di Stamford Bridge, Dortmund melaju kencang dengan merangkai kemenangan beruntun. Jude Bellingham dan kawan-kawan selalu menang dalam 10 pertandingan di semua kompetisi sejak pergantian tahun 2023. Kalahkan Dortmund, Graham Potter lega Chelsea kembali ke jalur kemenangan. Graham Potter memuji para skuad Chelsea karena mengakhiri keterpurukan mereka dengan 2 kemenangan besar setelah mereka memastikan tempat di perempat final Liga Champions. Pertandingan ini sangat penting bagi masa depan dari Graham Potter setelah hanya meraih 2 kemenangan dalam 12 pertandingan yang meningkatkan tekanan pada mantan bos dari Brighton tersebut. Chelsea rombak besar-besaran, 14 pemain mau dilepas. Chelsea mau merombak besar-besaran skuadnya, bukan cuma 1-2, tetapi 14 pemain siap dijual. Muncul laporan kalau Chelsea mau merampingkan skuadnya. Pihak klub siap melepas pemain yang sisa kontraknya habis di musim panas nanti, dan pemain kontraknya yang habis di musim panas 2024 dan juga 2025. Ke-14 pemain tersebut antara lain adalah Mason Mount, Thiago Silva, Mateo Kovacic, Cesar Azpilicueta, Ruben Loftus-Cheek, Aubameyang, Christian Pulisic, N'Golo Kante, Kai Havertz, Ben Chilwell, Conor Gallagher, Edouard Mendy, Hakim Ziyech, dan terakhir ada Kepa Arrizabalaga.
Manchester United serius ingin datangkan jasa Harry Kane. Keinginan Manchester United untuk bisa mengamankan jasa Harry Kane dari Tottenham Hotspur dikabarkan sangat serius. Meski transfer ini sendiri terbilang sangat sulit dan alot karena Tottenham Hotspur sendiri nggak melepas striker andalan tersebut. Namun Manchester United dikabarkan masih ngotot untuk bisa mengamankan jasa sang striker. Dan untuk mempermudah transfer itu sendiri, Manchester United dilansir dari The Sun mencoba untuk menghubungi pihak ketiga agar bisa memuluskan transfernya tersebut. Barcelona mau bajak pemain Manchester City. Klub La Liga yakni Barcelona dilaporkan punya target transfer baru di musim panas nanti. Las Azulgrana berencana untuk mendapatkan salah satu pemain Manchester City yakni Aymeric Laporte. Gundogan bukanlah satu-satunya pemain Manchester City yang sedang diincar oleh Barcelona. El Blaugrana juga dilaporkan tertarik kepada Laporte. Fabrizio Romano ungkap masa depan Ancelotti tidak aman di Real Madrid. Real Madrid sedang dalam performa yang sulit saat ini di La Liga Spanyol dan itu bisa membawa konsekuensi. Kini dikabarkan Carlo Ancelotti mulai merasakan tekanan di Santiago Bernabeu. Pasalnya pakar transfer Fabrizio Romano mengabarkan bahwa masa depannya di Real Madrid tidak dijamin oleh sang presiden. Angel Di Maria akan perpanjang kontrak di Juventus. Dilansir dari ESPN, Juventus menyatakan tengah mempersiapkan perpanjangan kontrak untuk Angel Di Maria. Bintang timnas Argentina tersebut diketahui akan habis kontraknya pada musim panas ini. Arsenal ikut dalam perburuan Victor Osimhen. Dilansir dari Rai, klub Liga Inggris yang meminati bakat Victor Osimhen semakin bertambah. Setelah Chelsea dan Manchester United, kini Arsenal dikabarkan ikut membidik pemain asal Pantai Gading tersebut. Inter Milan sudah dapatkan pengganti dari Milan Skriniar. Dilansir dari ESPN, bek Lille yakni Thiago Jallo dikabarkan menjadi target Inter Milan pada musim panas nanti. Jallo menjadi salah satu pemain yang diproyeksikan menjadi pengganti Milan Skriniar yang akan pindah ke PSG pada musim depan. Tinggalkan Manchester United, Harry Maguire bakal gabung dengan klub Inggris. Masa depan Harry Maguire kini mulai diperbincangkan. Sang bek dilaporkan akan pindah ke klub IPL lain di musim panas nanti. Dan tim mengklaim bahwa Newcastle United sangat tertarik untuk mengamankan jasa Maguire. Manchester United sendiri dilaporkan sudah menetapkan berapa mahar yang harus dibayarkan Newcastle untuk bisa mendapatkan Maguire. Manchester United sendiri dilaporkan sudah menetapkan berapa mahar transfer yang harus dibayarkan Newcastle untuk jasa Maguire. Setan Merah dilaporkan menginginkan sekitar 40 juta pound untuk jasa bek asal Inggris tersebut. Manchester United hidupkan kembali minat kepada Benjamin Sesko. Kabar perburuan striker baru Manchester United memasuki babak baru. Tim berjuluk Setan Merah tersebut dilaporkan masih tertarik untuk bisa mendapatkan Benjamin Sesko. Dilansir dari Nantiman, Erik ten Hag selaku manajer dari Setan Merah masih mendambakan jasa Sesko di dalam skuadnya. Ten Hag menilai sang striker punya potensi yang sangat besar. Ia yakin striker tersebut bisa menjadi salah satu striker terbaik di dunia pada masa depan. Dan kini kas Manchester United untuk mendapatkan Sesko di musim panas nanti masih terbuka lebar. Dikabarkan klausul rilisnya dilaporkan hanya sekitar 75 juta euro dan angka ini diklaim masih bisa dijangkau oleh Setan Merah.